Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa. Sejak periode kekuasaan Sriwijaya di wilayah maritim, Brunei menjadi salah satu wilayah yang penting pada masa itu. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan pengaruh langsung dari Sriwijaya terhadap Brunei, Sriwijaya dapat dipandang sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan Brunei sebagai pusat perdagangan dan peradaban di kawasan tersebut. Pada periode tersebut, Brunei mengalami kemajuan yang signifikan dalam perdagangan, budaya dan keagamaan. Sebagai pusat perdagangan yang penting, Brunei menarik perdagangan dari berbagai belahan dunia yang memperkaya ekonomi dan budaya Brunei. Nah, bagaimanakah perkembangan Brunei Darussalam setelah runtuhnya Sriwijaya? Berikut kami ulas seputar perkembangan Brunei Darussalam setelah kekuasaan Sriwijaya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Setelah runtuhnya Sriwijaya, kehidupan di Brunei Darussalam terus berlanjut dengan perkembangan dan evolusi yang mandiri. Brunei berkembang menjadi sebuah kerajaan yang signifikan di kawasan tersebut dengan budaya, politik, dan ekonomi yang berkembang sendiri. Brunei mengalami kemajuan yang signifikan pada abad ke-14 ketika Sultan Brunei yang kuat memerintah wilayah tersebut, yakni periode kekuasaan Sultan Muhammad Shah. Pada abad itu, Sultan Muhammad Shah berhasil mendirikan Sultanate of Brunei yang menandai awal dari negara Brunei modern. Sultanate of Brunei adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada periode sejarah Brunei ketika negara itu diperintah oleh para sultan dan dinasti Brunei. Ini adalah masa ketika Brunei berkembang menjadi sebuah kerajaan yang signifikan di kawasan tersebut, terutama pada abad ke-14 hingga abad ke-17. Sultanate of Brunei mencakup periode pemerintahan sultan-sultan yang memerintah negara tersebut, mencakup ekspansi wilayah, perdagangan rempah-rempah, perkembangan budaya, dan interaksi dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Asia Tenggara. Selama masa Sultanate of Brunei, Brunei mengalami kemakmuran ekonomi dan perkembangan budaya yang signifikan. Kemudian, pada abad 15, Brunei mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah yang memperluas kekuasaan Brunei ke sebagian besar Borneo dan Filipina Selatan. Pada saat itu, Brunei menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Brunei pada masa itu memperluas wilayah kekuasaan mereka, menjalin hubungan dagang dengan negara-negara tetangga, dan mengembangkan pusat perdagangan yang makmur, seperti menjadi pusat perdagangan penting di jalur perdagangan maritim antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Namun selama masa kekuasaan Sultan Bolkiah, Brunei menghadapi beberapa tantangan, termasuk persaingan dengan kerajaan-kerajaan tetangga di wilayah tersebut, seperti Majapahit dan Sulu. Selain itu, tantangan lainnya termasuk menjaga stabilitas internal, mengelola wilayah yang semakin luas, dan menjaga kedaulatan Brunei dari upaya kolonialisme Eropa yang mulai memasuki wilayah Brunei Darussalam pada abad 16. Semua itu dianggap tantangan karena setiap aspek tersebut mengancam stabilitas dan kekuasaan Sultan Bolkiah serta kerajaan Brunei secara keseluruhan. Persaingan dengan kerajaan tetangga seperti Majapahit dan Sulu dapat mengakibatkan konflik bersenjata, hilangnya wilayah, atau kehilangan kontrol atas sumber daya penting. Tantangan dalam menjaga stabilitas internal mengancam keharmonisan dan kesatuan dalam pemerintahan Brunei. Sementara pengelolaan wilayah yang semakin luas dapat membebani sumber daya dan administrasi. Sedangkan ancaman kolonialisasi Eropa mengancam kedaulatan dan otonomi Brunei, serta membawa risiko penindasan atau penjajahan oleh kekuatan asing. Oleh karena itu,
Semua tantangan tersebut merupakan faktor-faktor yang berpotensi mengganggu kekuasaan dan kesejahteraan Brunei di masa kekuasaan Sultan Bolkiah. Namun, meskipun tantangan dan ancaman yang dihadapi Sultan Bolkiah, termasuk persaingan dengan kerajaan tetangga dan ancaman kolonialisasi Eropa yang merupakan faktor-faktor yang signifikan, kekuasaan Sultan Bolkiah tidak langsung digulingkan oleh mereka. Sultan Bolkiah mampu mengatasi banyak tantangan tersebut dengan menggunakan diplomasi, kekuatan militer, dan manajemen yang bijaksana atas kepentingan internal dan eksternal Brunei. Semua tantangan tersebut mungkin telah melemahkan kekuasaan Sultan Bolkiah secara bertahap dan pengaruh Brunei di wilayah tersebut bisa berkurang seiring waktu. Ancaman kolonialisasi Eropa akhirnya terwujud dengan kedatangan penjajah Portugis dan kemudian Inggris di Brunei yang mengubah dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Namun kehancuran langsung kekuasaan Sultan Bolkiah tidak hanya disebabkan oleh tantangan tersebut, melainkan juga oleh faktor-faktor internal seperti persaingan antara anggota keluarga kerajaan atau kelompok kepentingan lainnya yang dapat melemahkan stabilitas dan kekuasaan Sultan Bolkiah. Konflik suksesi atau perebutan kekuasaan dapat mengganggu stabilitas politik dan membagi perhatian pemerintahan dari upaya melawan ancaman eksternal. Selebih itu, sebab penurunan ekonomi. Perubahan dalam dinamika perdagangan dan ekonomi global dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan kekayaan bagi kerajaan. Jika Brunei mengalami penurunan ekonomi yang signifikan, hal ini dapat melemahkan kemampuan Sultan Bolkiah untuk mempertahankan kekuasaannya. Adapun bagian dari faktor tekanan eksternal, seperti tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga atau negara-negara lainnya, baik dalam bentuk invasi militer atau perjanjian yang merugikan, dapat mengancam kedaulatan Brunei dan memaksa Sultan Bolkiah untuk mengambil keputusan yang menghancurkan. Nah, kombinasi dari faktor-faktor ini bersamaan dengan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks menyebabkan kekuasaan Sultan Bolkiah jatuh secara signifikan seiring berjalannya waktu. Demikian seputar perkembangan Brunei Darussalam setelah kekuasaan Sriwijaya versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perkembangan Brunei Darussalam setelah kekuasaan Sriwijaya, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.